Mari kita belajar tentang ekosistem. Daur biogeokimia. Anak-anak, kalian tahu apa itu daur biogeokimia? Ya, biogeokimia itu diambil dari 3 kata ya, yaitu biologi, geologi, dan kimia. Nah, biogeokimia ini merupakan istilah yang dibuat oleh Hutchinson yang artinya ilmu tentang pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup. Anak-anak, daur biogeokimia ini dapat dikelompokkan dalam 3 tipe. Yang pertama yaitu daur gas, yaitu meliputi daur karbon dan juga daur nitrogen. Yang kedua ada daur cair, yaitu meliputi daur air. Kemudian yang ketiga daur padat yang meliputi daur fosfor dan juga belerang. Selanjutnya jenis-jenis daur biogeokimia ini, yang pertama daur air atau daur hidrologi, yang kedua daur fosfor, yang ketiga daur sulfur, yang keempat ada daur nitrogen, dan yang kelima yaitu ada daur karbon. Yuk kita bahas satu persatu. Perlu anak-anak ketahui bahwa satu jenis senyawa yang penting bagi manusia itu adalah air. Karena air begitu besar manfaatnya bagi kita. Misalnya untuk minum, memasak, mandi, dan lain-lain. Untungnya, air termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Artinya, kita tidak pernah akan kehabisan air. Nah, faktanya 3/4 di permukaan bumi ini ditutupi oleh air. Ini berarti ada 336 juta mil kubik air di bumi, di mana 96,5% berada di samudra. Wah, sangat besar ya. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Itu karena adanya siklus hidrologi. Tahukah kalian apakah itu siklus hidrologi dan bagaimana sih prosesnya? Nah, siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Lalu bagaimana sih prosesnya? Perhatikan video hujan tersebut. Anak-anak pasti sering sekali melihat hujan ya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih proses terjadinya hujan itu turun ke bumi? Hujan bisa terjadi karena adanya proses hidrologi. Nah, pada proses hidrologi ataupun daur air, di mana daur itu sama saja seperti siklus, artinya dia akan terus berulang-ulang kemudian menghasilkan keseimbangan di alam. Nah, pada tahapan dari proses daur hidrologi ini, yang pertama yaitu ada evaporasi. Evaporasi itu apa sih? Evaporasi itu adalah penguapan. Artinya, air yang ada di laut ini itu akan menguap. Kenapa bisa menguap? Karena adanya pemanasan dari matahari. Nah, dari sinar matahari inilah ada perubahan air menjadi uap air atau gas yang naik ke atmosfer. Kemudian yang kedua yaitu ada kondensasi. Nah, kondensasi itu adalah pengumpulan sebagai awan. Nah, jadi pada proses kondensasi ini ada perubahan uap air di atmosfer dan akan berubah menjadi partikel-partikel es seperti ini. Nah, partikel es ini akan saling mendekat dan maka akan terjadi penggumbalan sebagai awan. Tahap yang ketiga yaitu ada presipitasi. Nah, pada tahap ini ketika terlalu banyaknya air yang ada di kondensasi ini, maka tetesan air awan ini akan menjadi besar dan berat sehingga tidak bisa menahan lagi dan akan jatuh sebagai hujan.
Nah, kemudian air hujan inilah akan diserap oleh tanah, kemudian dari tanah ini akan dibawa ke sungai ataupun ke rawa ataupun ke laut. Nah, penyerapan air ini disebut juga dengan tahap yang keempat, yaitu infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Nah, proses daur hidrologi ini terus-menerus terjadi secara terus-menerus dan tidak akan ada habis-habisnya ya. Nah, pada tahapan proses daur hidrologi ini terdapat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi ya, seperti kelangsungan seperti cahaya matahari, kemudian faktornya itu dari suhu udaranya, dari air angin, dan juga kelembaban udara. Tahapan yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jenis tahapan yang pertama yaitu siklus pendek. Proses siklus pendek diawali ketika air laut mengalami proses evaporasi atau menguapnya air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang terkumpul semakin tebal dan padat dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Jenis tahapan yang kedua adalah siklus sedang. Proses siklus sedang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan karena panas matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan, lalu awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut mengalami proses presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, selokan, kanal, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff, dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Jenis tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses evaporasi, dan air yang ada di tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses transpirasi. Uap-uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran tinggi. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut mengalami proses presipitasi. Namun, pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Nah, salju yang ada di pegunungan atau dataran tinggi tersebut sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses
sublimasi. Lalu, sebagian salju yang lainnya mencair kemudian mengalir ke permukaan bumi atau disebut dengan proses runoff. Ada juga air yang meresap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi. Oke anak-anak, kita lanjut ke siklus nitrogen. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Nitrogen ini dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup. Nah, nitrogen ini berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP. Nah, bagaimana sih manusia bisa mendapatkan nitrogen untuk metabolismenya? Tentu saja dimakan yang dimakannya. Nitrogen banyak terdapat di alam dalam bentuk gas ya. Nah, kurang lebih 78% udara bumi adalah nitrogen. Nah, anak-anak, gas nitrogen itu tidak dapat masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang disebut juga dengan fiksasi nitrogen. Nah, ketika gas nitrogen ini masuk ke dalam tumbuhan, kemudian di dalam akar akan dibantu oleh bakteri rhizobium yang hidup di akar tumbuhan. Nitrogen ini akan dibuah menjadi amonia. Amonia kemudian akan diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nah, dalam bentuk ini akar tumbuhan akan menyerap nitrogen. Dalam siklus nitrogen, perubahan gas nitrogen ini menjadi molekul nitrat juga dapat dibantu oleh petir loh. Nah, kemudian nitrat akan diubah menjadi protein oleh tumbuhan. Nah, kemudian tumbuhan akan dikonsumsi oleh hewan ataupun manusia. Kemudian dibantu oleh dekomposer sisa metabolisme makhluk hidup dan akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk amonia. Nah, oleh bakteri denitrifikasi, amonia ini akan diubah menjadi gas hidrogen dan dilepaskan kembali ke atmosfer. Nah, sehingga kadar nitrogen di udara ini akan selalu tetap. Nitrogen ini juga sangat melimpah di udara. Hanya saja nitrogen ini tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan atau hewan itu tidak dapat mengambil langsung nitrogen yang ada di udara. Maka nitrogen ini akan bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan ketika nitrogen ini berubah menjadi namanya nitrat ya atau nitrit, kemudian ada juga amonium. Maka di sini ada tahapannya, adalah yang pertama adalah fiksasi nitrogen. Jadi ketika N2 ini ada di ada di udara seperti itu ya, dia akan bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan hewan ketika adanya fiksasi nitrogen oleh bakteri namanya Azotobacter atau Azotobacter dan Rhizobium ini adanya di akar tanaman ya. Jadi pada akar tanaman itu ada bakteri namanya Rhizobium atau Azotobacter. Di situ bisa mengubah yang namanya nitrogen yang ada di udara, diikat oleh jatuh ke tanah gitu ya, kemudian diikat oleh akar tanaman, diubah atau dibantu oleh Rhizobium atau disebutnya namanya amonifikasi. Nah, nanti di sini menghasilkan NH4 atau amonium. Kemudian NH4 ini juga bisa berasal dari dekomposer ya atau dekomposisi dari yang hewan yang mati atau tanaman yang mati kan biasanya dia dekomposisi oleh bantuan bakteri atau fungi ya. Ini juga bisa menghasilkan amonium. Kemudian amonium, nah di sini
akan adanya proses nitrifikasi. Nitrifikasi itu akan menghasilkan NO2 dan kemudian ada dibantu lagi oleh bakteri nitrifikasi ya, nitrat seperti itu, NO3. Nah, ketika nitrogen N2 tadi berubah menjadi nitrit, berubah menjadi nitrat, ini akan bisa dimanfaatkan langsung oleh tanaman, atau namanya di sini asimilasi ya. Sini penyerapan. Asimilasi itu adalah penyerapan nutrisi oleh tanaman dalam bentuk NO2 atau NO3. Kenapa NO2 dan NO3 yang hanya bisa diserap oleh tanaman seperti itu ya? Kenapa N2 tidak bisa? Karena setelah melakukan perubahan menjadi NO2 min, NO3 min, ini adalah sudah mengandung ion kan, karena ada ini ya, ada tanda negatif ini sudah mengandung ion, sehingga dia kalau mengandung ion itu akan bersifat polar. Ketika bersifat polar, maka akan lebih mudah diserap oleh tumbuhan, makanya dinamakan asimilasi. Nah, sebagian diserap oleh asimilasi, pada proses asimilasi, sebagian lagi terjadinya denitrifikasi oleh bakteri. Denitrifikasi bakteri ini dirubah oleh bakteri denitrifying, kemudian berubah menjadi nitrogen kembali untuk ada di atmosfer. Nah, ini adalah siklus nitrogen atau daur nitrogen yang dihasilkan yang ada di atmosfer. Jadi karbon ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh itu pasti mengandung karbon ya. Karbon juga bergabung dengan hidrogen, oksigen, kemudian juga ada terdapat dalam beberapa molekul. Intinya adalah karbon ini sangat-sangat penting bagi organisme, sehingga karbon ini juga yang paling banyak di udara sebagai senyawa CO2. Kita lihat ya, CO2 yang ada di udara ini akan diikat oleh organisme autotrof ya. Nah, seperti ini kan CO2 nih yang ada di udara akan dimanfaatkan oleh organisme autotrof, kemudian melakukan untuk proses fotosintesis ya. Seperti contohnya tumbuhan-tumbuhan kan, dia akan menghirup atau memanfaatkan atau mengikat lah ya, bahasanya seperti itu, CO2 di udara untuk menghasilkan suatu glukosa, dan salah satunya adalah menghasilkan oksigen. Jadi ketika menyerap CO2 masuk ke fotosintesis, menghasilkan salah satunya oksigen. Oksigen ini akan dilepas ke udara seperti itu ya. Ada juga dimanfaatkan untuk fitoplankton, juga sama ya, zooplankton di dalamnya, dan ini juga sama akan melepaskan oksigen ke udara. Kemudian O2 ini nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia, oleh hewan untuk respirasi. Ya, untuk respirasi ketika kita menghirup udara O2, kemudian kita kebalikannya nih, kalau manusia, hewan melepaskannya adalah CO2, dan CO2 akan dilepaskan ke udara seperti itu. Kemudian nah, dari situ saja sebenarnya sudah terjadi daur ya, artinya di tumbuhan menyerap CO2, melepaskan O2, O2-nya dimanfaatkan oleh manusia, oleh hewan, kemudian manusia dan hewan melepaskan CO2 sebagai sisa metabolismenya ke udara, dan itu saja sudah melakukan suatu daur ya, seperti itu. Nah, selain dari manusia, hewan, tumbuhan, CO2 juga dihasilkan dari organisme-organisme yang mati ya. Nah, ini seperti organisme yang mati, kemudian ada aktivitas dari gunung berapi, dia juga menghasilkan CO2. Aktivitas dari industri dan manusia ini juga menghasilkan CO2.
kemudian ada lagi asap-asap pembakaran seperti itu juga menghasilkan CO2. Nah, jadi itu daur ulang pada karbon. Yang terakhir adalah daur sulfur ya. Daun sulfur ini ada juga, dia berasal dari erupsi gunung berapi biasanya, dan pembakaran dari bahan bakar fosil. Maka gas sulfur ini akan ada di udara gitu ya setelah erupsi, kemudian atau dihasilkan tadi dari pembakaran bahan bakar fosil ya untuk industri. Nah, ini akan menghasilkan gas sulfur yang ada di udara. Kemudian sulfur ini akan bereaksi dengan oksigen dan hidrogen membentuk asam sulfat. Kalau sudah membentuk asam sulfat, dia akan jatuh membentuk ion-ion sulfat. Jadi biasanya jatuh ini bersama hujan ya, reaksi dengan air maka akan jatuh bersama hujan asam seperti itu ya. Dia akan jatuh ke tanah membentuk ion-ion sulfat. Dan ion-ion sulfat ini biasanya kan ada di tanah ya, lama-kelamaan dia akan direduksi oleh bakteri-bakteri anaerob untuk melepaskan gas hidrogen sulfida. Jadi ketika ion sulfat yang sudah jatuh ke tanah, dan kemudian biasanya ada hewan-hewan yang sudah mati, kemudian hewannya juga didekomposer, kemudian mengaktifkan ion-ion sulfat yang ada di tanah tersebut dibantu dengan bakteri, dan kemudian dirubah menjadi gas hidrogen sulfida. Dan gas hidrogen sulfida ini akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk sulfur kembali seperti itu. Sini membentuk sulfur kembali. Kemudian kalau ada erupsi, kemudian kalau ada industri, nah di sini akan melakukan siklus terus-menerus. Itu penjelasan tentang daur sulfur. Jadi intinya adalah semua daur ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau ada daur yang mulai berubah, maka ekosistem akan menjadi tidak seimbang ya. Makanya kita harus jaga lingkungan kita agar siklus kita tetap seimbang.